Sebuah karya terbaik dari Esa Mintarja, kelanjutan dari kisah Pelangi di Langit Singasari yang telah kami tayangkan sebelumnya. Kisah kolosal bernuansa sejarah dan fiksi di kehidupan tanah Jawa dengan judul Bara di Atas Singgasana. Pada kesempatan yang sangat baik ini, kita masuk pada bagian yang pertama dengan episode Putra Mahkota. Sahabat Permata TV yang tercinta, saat ini kita sampai pada seri yang ke-83. Selamat menikmati. Di akhir kisah sebelumnya disebutkan, jawaban itu benar-benar telah menyayat jantung perwira itu. Alangkah sakit hatinya. Penasehat raja itu agaknya mempunyai suatu keahlian yang tidak diduganya, merendahkan orang lain dengan gayanya yang khusus, seolah-olah ia adalah seorang yang ramah tamah dan rendah hati. "Kisanak," berkata penasehat itu, "aku adalah orang yang tidak ingin menunjukkan kemampuanku kepada siapapun. Karena itu, aku melatih Tuanku Tohjoyo dengan bersembunyi di longgangan ini. Aku adalah orang yang paling rendah hati di seluruh istana ini. Aku adalah orang yang tidak pernah menyombongkan diri dengan segala macam cara. Karena aku adalah orang yang yakin akan nilai dan harga diriku sendiri." Dada perwira itu benar-benar hampir meledak, karenanya adalah orang yang paling sombong sajalah yang mengatakan dengan merundukkan kepalanya bahwa ia adalah orang yang tidak pernah menyombongkan dirinya. "Nah," berkata penasehat raja itu, "karena itu, sebaiknya kau berterus terang. Siapakah kau? Dan apakah maksudmu datang kemari di malam hari? Apakah kau sekedar ingin tahu? Apakah kau sengaja mencuri ilmu yang aku berikan kepada Tuanku Tohjoyo?" Perwira itu termangu-mangu sejenak, namun kemudian ia menjawab sambil mengangguk dalam-dalam. "Ya, sebenarnya lah, aku pernah mendengar seseorang yang memiliki ilmu termulia di dunia. Seorang yang rendah hati dan sama sekali seperti pengakuannya sendiri, bukannya seorang yang sombong. Karena itulah, maka aku memerlukan datang ke istana Singasari untuk melihat apakah benar-benar seperti kata orang bahwa seorang penasehat Raja Singasari ini benar-benar memiliki ilmu yang tanpa tanding." Orang berpakaian hitam itu berhenti sejenak, lalu katanya, "Tetapi aku agak kecewa bahwa ia lebih senang mempergunakan 50 orang prajurit untuk menangkap aku daripada ia melakukannya sendiri. Karena sebenarnya lah, aku dapat mengalahkan tidak hanya 50 orang prajurit, tetapi lebih daripada 75 orang. Tetapi aku tidak pernah mengatakannya kepada siapapun, karena aku tidak mau disangka sebagai seseorang yang tidak terkalahkan. Apalagi diketahui bahwa ternyata ilmuku lebih tinggi dari penasehat raja yang rendah hati ini." Sumekar dan Anusapati mengumpat di dalam hati. Ternyata perwira itu mampu juga bersombong setinggi langit. Mereka melihat wajah penasehat raja itu menjadi tegang. Sejenak Guru Tohjoyo yang kasar itu tercenung. Ia tidak menyangka bahwa ada seseorang yang dapat menyamai sikapnya. Sombong namun diselubungi dengan kata-kata yang ramah dan lembut.
Karena itu, kemarahannya yang tertahan dan selalu disambut dengan sikap yang ramah itu mulai pudar. Wajahnya perlahan-lahan menegang. "Jangan mengungkat kemarahanku, Kisanak," berkata penasehat itu. "Aku benar-benar akan membunuhmu. Aku sudah terlanjur masuk ke dalam halaman ini. Bagaimanapun juga, aku pasti akan ditangkap dan dihukum. Karena itu, lebih baik kita mencoba membuktikan apakah benar guru putra Sri Rajasa itu tidak terkalahkan. Aku datang dari jauh. Aku akan kecewa sekali kalau aku terpaksa membunuh 50 orang prajurit yang tidak bersalah. Apakah tidak lebih baik seorang saja?" "Gila!" Tiba-tiba wajahnya yang sehari-hari tampak lembut itu mengeras. "Jangan membuat aku marah." "Maaf Kisanak, aku memang mencari jalan membuat Kisanak marah. Semula aku sudah hampir berputus asa. Orang seramah dan selembut kau pasti tidak akan dapat marah bagaimanapun juga aku berusaha." Penasehat itu berusaha menahan diri sekuat tenaga. Namun ledakan-ledakan yang terjadi di dadanya telah memaksanya berkata, "Kau memang pantas untuk ditangkap dan dihukum paling berat di halaman depan istana, disaksikan oleh seluruh isi istana." Orang itu berhenti sejenak, lalu katanya, "Maksudku, dihukum di alun-alun, disaksikan oleh seluruh rakyat. Nah, jangan menyesal. Aku benar-benar akan menangkapmu dan menyerahkan kau kepada Sri Rajasa setelah Sri Rajasa nanti kembali dari berburu." "Kaukah yang akan menangkap? Ternyata aku telah mendapat kehormatan tertinggi di istana ini." Wajah penasehat raja itu menjadi semakin tegang. Kini ia tidak dapat menyembunyikan kemarahannya lagi. Dengan demikian maka watak yang sebenarnya pun perlahan-lahan muncul di permukaan sikapnya. "Kau terlampau sombong." Suaranya mulai kasar. "Apakah kau sangka kau bernyawa rangkap?" "Tidak, aku tidak menyangka demikian. Aku hanya ingin membuatmu marah dan mendapat kehormatan berkelahi dengan seorang penasehat raja, guru yang terpercaya dari putra Sri Rajasa. Meskipun kau dengan masih harus dibantu oleh seorang guru yang lain, seorang perwira prajurit saudara sepupu Ken Umang." "Bohong!" Penasehat itu membentak. "Aku sama sekali tidak memerlukannya. Persetan dengan orang itu. Sebenarnya ia tidak mempunyai ilmu apapun." "Jika demikian, orang itu pasti tidak akan mendapat kepercayaan untuk menggurui 2 orang putra Sri Rajasa sekaligus, apalagi yang seorang adalah putra mahkota." "Ya, perwira itu hanya pantas menjadi guru putra mahkota yang tidak lebih dari seorang perempuan yang lemah. Sebentar lagi putra mahkota itu tidak akan berarti apa-apa bagi Singasari. Dan Singasari akan mempunyai seorang putra yang perkasa, menjadi putra mahkota atau bukan. Namun di tangannya lah kelak kekuatan Singasari akan berpusat. Dan orang itu adalah Tuanku Tohjoyo ini," sahut perwira yang berkerudung hitam itu. "Iya." Perwira itu mengangguk-anggukkan kepalanya. Lalu katanya, "Apakah aku dapat menilai sampai di mana kemampuannya?" Sebelum penasehat raja itu menjawab, Tohjoyo yang sombong itu yang merasa mendapat tantangan segera menjawab, "Baik, baik. Aku tidak berkeberatan. Tidak usah guruku. Aku akan menangkapmu dan aku pula yang akan membunuhmu."
Perwira yang berkerudung hitam itu tertawa pendek, masih berusaha merubah nada suaranya. Ia pun berkata, "Benar." Tetapi gurunya menggelengkan kepalanya. "Jangan, tuanku. Biarlah aku saja yang menangkapnya. Biarlah ia mendapat kehormatan besar menjelang saat matinya. Aku kira aku dapat memanggil prajurit-prajurit peronda saja untuk menangkapnya. Tidak perlu aku sendiri. Tetapi aku kasihan kepadanya. Biarlah ia berbangga di hari matinya bahwa aku, seorang penasihat rajalah yang akan membunuhnya. Bukan prajurit-prajurit kecil dan bukan pula seorang pemenggal leher yang akan memancungnya di alun-alun." Begitu. Toh Joyo mengerutkan keningnya, namun ia terpaksa mengurungkan niatnya untuk melawan orang yang berkerudung hitam itu. "Sekarang sebut namamu." Penasehat itu berkata, tetapi perwira itu menggelengkan kepalanya. "Tidak perlu. Kau tidak perlu mengenal aku. Kalau kau mengenal aku, maka kau akan melihatnya apabila aku sudah kau tangkap atau apabila aku sudah terbunuh." Kemarahan penasehat raja itu pun sudah memuncak pula. Karena itu, sambil menggeram ia maju selangkah. "Baiklah, kita akan bertempur. Kau akan hancur menjadi kepingan tulang dan sayatan daging di dalam genangan darahmu." Kata-kata itu benar-benar telah mendirikan bulu di seluruh tubuh perwira itu, bahkan juga Sumekar dan Anusapati. Kini mereka dapat melihat hati penasehat yang tampaknya lembut itu. Kata-kata yang terloncat dari bibirnya itu adalah bentuk yang sebenarnya dari sifat dan wataknya. Tetapi perwira itu sudah bertekad untuk bertempur karena ia tidak mendapat kesempatan untuk menghindar. Apapun yang akan terjadi, ia tidak akan ingkar lagi. Mati disayat-sayat oleh penasehat yang rendah hati itu pun, atau dipancung di alun-alun, atau bahkan dihukum picis sekalipun. Karena itu, sejenak kemudian kedua orang itu pun telah terlibat di dalam perkelahian. Penasehat raja yang marah itu tidak dapat mengekang dirinya lagi. Dengan garangnya ia mulai menyerang, tetapi perwira itu pun sudah siap pula, sehingga serangan itu sama sekali tidak mengenai sasarannya. Demikianlah, maka keduanya pun segera mengerahkan segenap kemampuan mereka. Ternyata kini bahwa sebenarnya lah penasehat raja itu adalah seorang yang kasar. Dengan garangnya tangannya terayun-ayun ke segenap penjuru. Kadang-kadang ia menggeram seperti seekor harimau, namun kemudian suaranya meninggi seperti bunyi seekor kera raksasa. Perwira prajurit saudara sepupu Ken Umang itu pun melawan sejauh-jauh yang dapat dilakukannya. Tetapi ternyata bahwa ia pun bukan orang yang lemah, meskipun terlampau hati-hati. Itulah sebabnya, maka cara yang ditempuhnya untuk menuntun murid-muridnya sangat terpengaruh oleh sifatnya itu. Dengan demikian maka Toh Joyo telah menempuh dua orang yang berlawanan di dalam menuntut ilmu kanuragan. Gurunya yang seorang menuntunnya dengan cara yang keras, kasar dan cepat. Sedang yang lain terlampau hati-hati dan agak lamban. Namun demikian, ketika kedua gurunya bertemu di dalam perkelahian yang sebenarnya, ternyata ilmu mereka tidak terpaut banyak seperti yang diduga.
perwira prajurit itu ternyata mempunyai jenis tata gerak yang selama ini belum pernah diberikan baik kepada Tohjoyo maupun kepada Anusapati. Meskipun menurut tanggapan Sumekar dan Anusapati, tata gerak itu hanyalah pendalaman dari tata gerak yang pernah dilihatnya. Meskipun demikian, tanpa memperhatikan dengan seksama, maka seolah-olah perwira yang bertempur melawan penasehat raja itu mempergunakan ilmu yang lain dari ilmu yang diberikan kepada Tohjoyo dan Anusapati, sehingga baik penasehat raja yang sedang bertempur dan tidak banyak mendapat kesempatan untuk menilai tata gerak lawannya, maupun Tohjoyo yang masih belum cukup matang. Dengan demikian, maka baik Tohjoyo maupun gurunya yang sedang bertempur itu tidak segera dapat mengenal siapakah orang yang berkerudung hitam itu. Juga lewat tata geraknya itu, Tohjoyo tidak dapat mengetahui meskipun ia sendiri sudah mempelajarinya. Karena itu, maka Tohjoyo hanya dapat berdiri termangu-mangu. Ternyata orang yang berkerudung hitam itu mampu mengimbangi gurunya yang selama ini dibanggakannya. Sumekar dan Anusapati yang bertengger di atas dahan menyaksikan pertempuran itu dengan dada yang berdebar-debar. Ternyata bahwa Guru Tohjoyo, penasehat raja itu, benar-benar seorang yang memiliki cabang ilmu yang kasar. Tata geraknya yang hampir tidak mengenal pengekangan, kadang-kadang memang membuat sulit mereka yang menyaksikan menjadi berkerut. Tohjoyo sendiri merasa ngeri melihat gurunya bertempur. Tangannya mengambang keduanya, sekali-sekali terayun ke segenap arah, kemudian menyambar dan memukau seperti kaki burung Raja Wali. Jari-jarinya mengembang seperti hendak mencengkeram. Lawannya, orang yang berkerudung hitam itu harus bertempur dengan hati-hati. Setiap kali ia mencoba menghindar, namun sekali-sekali ia pun menyerang dengan tiba-tiba. Namun kemudian ternyata bagi Sumekar dan Anusapati bahwa ilmu perwira itu memang tidak setingkat dengan ilmu penasehat raja itu. Meskipun tidak terpaut banyak, tetapi karena kekasaran dan keganasannya, maka setiap kali orang yang berkerudung hitam itu selalu terdesak. Meskipun demikian, menurut penilaian Sumekar dan Anusapati, orang berkerudung hitam itu akan dapat menyelamatkan dirinya apabila dikehendakinya. Ia masih akan dapat bertahan untuk waktu yang lama, dan kesempatan melarikan diri pun agaknya masih dapat dilakukannya. Sumekar mengangguk-anggukkan kepalanya. Perlahan-lahan ia berdesis. Ilmu mereka tidak terpaut banyak. Tetapi benar juga kata pamanda tuanku, bahwa penasihat itu pasti lebih tinggi, meskipun hanya selapis tataran ilmunya. Anusapati mengangguk-anggukkan kepalanya. Tetapi kekurangan itu tidak akan berbahaya baginya. Sekali lagi Anusapati mengangguk. Namun dalam pada itu, perwira yang berkerudung hitam itu selalu terdesak surut. Meskipun demikian, penasehat raja itu tidak pernah berhasil mengenainya dengan mantap, sehingga berpengaruh berat baginya. Jangan mencoba untuk lari. Penasehat itu menggeram. Kau harus hancur bersama namamu di sini. Perwira itu tidak menyahut.
dengan sekuat tenaga ia melawan serangan penasehat raja yang kasar itu. Ternyata perlawanan yang gigih itu telah membuat penasehat raja itu menjadi semakin marah. Ia merasa seseorang yang tidak ada lawannya di istana ini selain Sri Rajasa sendiri. Kini tiba-tiba ia bertemu dengan seseorang yang tidak dikenalnya, yang tidak segera dapat dikalahkannya. Meskipun secara pasti ia dapat mendesak lawannya itu terus-menerus. Karena itu, maka Guru Tohjoyo yang kasar itu tidak dapat menahan hati lagi. Sekali lagi ia hampir berteriak, "Jangan lari! Suaraku dapat menjadi semakin keras. Aku dapat berteriak memanggil para penjaga dan mengepung istana ini." Tetapi jawab perwira yang berkerudung hitam itu, "Jika ada prajurit peronda yang lewat di dekat bangsal ini, mereka pasti mengira bahwa suara kita yang sedang bertempur ini adalah jejak kakimu dan Tuanku Tohjoyo yang sedang berlatih." "Bodoh kau! Aku dapat memanggil mereka dengan satu teriakan, atau aku dapat menyuruh salah seorang pengawal Tuanku Tohjoyo itu untuk membunyikan tanda. Itu pun tidak akan banyak berarti. Aku dapat lari dengan mudah. Aku dapat meloncat dinding dan terjun ke halaman sebelah. Bukankah di belakang dinding batu ini termasuk bagian dari istana Tuan Putri Ken Umang? Kau sangka di sana tidak ada prajurit peronda? Aku dapat lari lebih cepat dari mereka. Gila!" Tiba-tiba penasehat raja itu kehilangan kesabaran. Lalu katanya, "Tuanku, bawalah kedua pengawal tuanku itu untuk mengurung orang ini. Aku akan menangkapnya." Tohjoyo termangu-mangu sejenak dan gurunya itu berkata terus, "Jangan beri kesempatan ia berloncatan surut menghindari seranganku. Itu licik sekali. Aku akan memaksanya menyerah atau hancur sama sekali karena kekuatan aji pamungkasku." Perwira itu menjadi berdebar-debar. Mungkin orang itu tidak sekedar menakut-nakutinya. Mungkin ia akan segera melepaskan aji pamungkas yang masih belum diketahui sampai betapa jauh kemampuannya. "Aku masih belum sempat menyempurnakan aji pamungkasku. Kalau ilmunya itu cukup masak, aku pasti tidak akan dapat mengimbanginya," berkata perwira itu di dalam hatinya. Karena itu, maka ia pun semakin terdesak surut. Sumekar yang melihat keadaan itu, ia merasakan bahwa perwira yang berkerudung hitam itu semakin terdesak. Apalagi setelah Tohjoyo menyadari keadaannya dan siap untuk ikut bertindak bersama kedua pengawalnya. "Nah," berkata penasehat raja itu, "aku tidak perlu memanggil 25 orang. Sekarang kau akan hancur di bangsal ini. Sri Rajasa akan mengucapkan terima kasih kepadaku apabila kelak aku dapat menunjukkan sekeping telingamu atau jari-jarimu sebagai bukti bahwa seorang yang sakti telah memasuki longgangan ini. Namun aku masih juga dapat menumpasnya." Perwira yang berkerudung hitam itu tidak menyahut, tetapi ia merasa bahwa ia benar-benar berada di dalam kesulitan. Ia tidak akan dapat dengan mudah meninggalkan longgangan itu, karena sejenak kemudian Tohjoyo dan dua orang pengawalnya telah mengurungnya. Meskipun dengan mudah ia dapat mengalahkan ketiga orang itu sekaligus, tetapi di tempat itu hadir juga penasehat raja, sehingga meskipun ketiga orang itu tampaknya tidak begitu berarti, namun mereka pasti akan ikut menentukan akhir dari perkelahian ini.
perwira itu berada dalam kesulitan. Desis Sumekar. Anusapati menganggukkan kepalanya. Katanya, aku akan membantunya. Sekedar melepaskannya dari tangan penasehat Ayahanda Sri Rajasa. Kalau orang itu dapat ditangkap, maka ia akan bercerita tentang bermacam-macam hal yang barangkali dapat menyinggung namaku. Mungkin ia pernah juga melihat tata gerakku yang tanpa aku sadari lepas di dalam latihan-latihan yang kami selenggarakan. Terutama apabila aku harus menghadapi ketamakan Adinda Tohjoyo. Jangan tuanku, berkata Sumekar. Biarlah hamba bermain-main dengan kedua orang itu. Bukankah mereka tidak akan mengenal hamba dan tata gerak dari cabang perguruan hamba? Mungkin masih akan tampak unsur-unsur gerak yang kasar meloncat daripada hamba. Anusapati mengerutkan keningnya. Biarlah tuanku berada di sini. Sudah hamba katakan, taruhannya terlampau mahal apabila tuanku ikut di dalam persoalan ini. Anusapati tidak menjawab, tetapi ia menganggukkan kepalanya. Sumekar tidak berkata apapun lagi. Dipandanginya dengan tajamnya bagaimana perwira guru Anusapati itu semakin terdesak, sehingga akhirnya ia tidak dapat lepas lagi. Ia kini berdiri di antara penasehat itu dan Tohjoyo bersama dua orang pengawalnya. Kalau ia memaksa dirinya untuk menyerang Tohjoyo agar ia mendapat jalan keluar dari kepungan itu, maka waktu yang sesaat itu sudah cukup bagi lawannya untuk menghancurkan punggungnya. Karena itu, perwira prajurit itu berdiri termangu-mangu. Namun ia sudah bertekad untuk menghadapi akibat apapun yang bakal menimpa dirinya. Sayang, desisnya, aku belum dapat mengatakan kepada Mahesa Agni siapakah orang yang tersembunyi ini. Tetapi ia benar-benar tidak sempat, berpikir pun tidak sempat, karena lawannya itu melangkah semakin dekat sambil tertawa. Katanya di sela-sela suara tertawanya. Maaf, bahwa aku harus berbuat sesuatu atasmu. Mungkin aku akan membunuhmu. Mungkin karena ketahanan tubuhmu yang luar biasa, kau hanya akan sekedar menjadi pingsan. Tetapi sebenarnya itulah yang aku inginkan. Sebab apabila kau masih hidup, aku akan dapat lebih banyak berbuat atasmu. Mungkin aku akan dapat menyadap keterangan tentang usahamu yang gila ini. Mungkin aku akan mendapat kepuasan yang khusus karena aku dapat membunuhmu dengan cara yang lebih baik daripada menghancurkanmu dengan satu pukulan. Terasa bulu-bulu di tubuh perwira itu meremang. Namun kemudian ia menemukan kebulatan tekadnya kembali. Bahkan ia sempat menjawab, mati adalah jalan yang paling baik untuk menyelesaikan semua persoalan, juga persoalanku yang rumit ini. Ternyata kau sudah berputus asa. Kau ingin membunuh diri di sini. Penasehat itu berhenti sejenak. Lalu katanya, gila, kau akan mempergunakan aku sebagai alat untuk membunuh diri. Itu sangat menyakitkan hati. Ia terdiam pula sejenak. Lalu katanya, tetapi kau akan menyesal. Kau akan menyesal. Barangkali lebih baik bagimu untuk menggantung diri di batang beringin di alun-alun, atau menerjunkan dirimu ke dalam jurang yang dalam, atau menusuk perutmu sendiri dengan senjatamu. Tetapi kau tidak akan mendapat kesempatan itu lagi. Kau akan mengalami jalan maut yang paling mengerikan. Perwira itu tidak menjawab, tetapi ia tidak menyerah. Ia masih berdiri siap dengan senjatanya.
Meskipun di segenap penjuru, ujung-ujung senjata itu telah mengarah kepadanya. Kau masih mendapat waktu sekejap. Berdoalah kepada Yang Maha Agung agar kau mendapat tempat yang baik di masa hidupmu mendatang. Perwira itu sama sekali tidak menjawab. Dengan tenang ia menengadahkan dadanya menghadap maut yang bagaimanapun juga garangnya. Namun selagi penasehat raja itu melangkah selangkah maju, tiba-tiba ia terkejut. Telinganya yang tajam segera mendengar gemerasak daun di pepohonan. Ketika ia berpaling, dilihatnya sesosok tubuh meloncat dari cabang pohon yang satu ke pohon yang lain, kemudian hinggap di atas dinding batu yang membatasi longgangan di belakang bangsal itu. Orang-orang yang berada di longgangan itu pun terperanjat. Yang berdiri di atas dinding batu itu juga seorang yang berkerudung hitam, seperti orang yang sedang berkelahi itu. Namun sebenarnya lah bahwa perwira yang berkerudung hitam itu pun terkejut pula melihat orang lain yang memakai pakaian seperti yang dipakainya. "Ha!" berkata Sumekar. Seperti prajurit itu, suaranya pun telah dirubah menjadi suara yang lain, melengking tinggi, meskipun tidak begitu keras. "Ternyata orang yang namanya terkenal di seluruh Singasari ini adalah orang yang licik. Ia terpaksa menghadapi lawannya bersama-sama dengan murid dan pengawalnya. Itu sama sekali tidak adil. Kawanku datang dan bertempur seorang diri. Seharusnya kau melawan juga seorang diri. Perang tanding adalah sikap kesatria jantan di Singasari." Penasehat raja itu menggeram. Terdengar suaranya parau. "Siapa pula kau?" Sumekar pun kemudian meloncat dengan lincahnya turun ke longgangan belakang di atas rerumputan. Sambil bertolak pinggang, Sumekar berdiri tegak memandang orang-orang yang keheranan itu, satu demi satu. "Hei, kenapa kalian berdiri keheranan? Seperti melihat hantu yang datang dari kegelapan. Atau barangkali hantu yang datang dari pojok-pojok istana ini?" Sumekar berhenti sejenak. Lalu katanya, "Aku sama sekali bukan hantu. Aku hanya seseorang biasa yang dengan sengaja menutup wajahku dengan kain hitam. Berpakaian hitam agar tidak mudah dilihat apabila aku bersembunyi. Dan sudah barangkali tentu, dengan kerudung hitam ini, aku ingin menyembunyikan wajahku. Mungkin kalian sudah mengenal aku dan kawanku itu. Karena itulah, maka dengan sengaja kami ingin agar kalian tidak mengetahui siapakah aku ini." Penasehat raja itu menggeram. Terasa olehnya bahwa orang yang baru datang ini mempunyai kepercayaan diri yang lebih besar dari orang yang pertama. Mungkin orang ini lebih berbahaya, atau setidak-tidaknya sama seperti orang yang pertama yang masih berada di tempat itu pula. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Silahkan ikuti terus kisah Bara di Atas Singgasana pada kesempatan berikutnya. Sampai jumpa.